Dan sebetulnya ini adalah bagian yang bersambung dari minggu yang lalu di dalam Injil Yohanes pasal 21. Yohanes mencatatnya dengan sangat baik dan ini adalah pasal terakhir dari Injil Yohanes. Ya, kita baca ayat itu sementara saudara membuka Alkitab saudara di Injil Yohanes pasal yang terakhir itu pasal 21. Mulai ayat 15. Dan ada 3 kali Yesus mengajukan pertanyaan yang sama. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Yesus mengajukan pertanyaan yang sama. Jadi ini ada hubungannya, sarapan selesai dan momen selanjutnya setelah penguatan adalah pengutusan. Katakan semua, pengutusan. Mereka diutus. Yesus menyediakan sarapan. Yesus provide breakfast untuk mereka. Benar bahwa Yesus itu adalah provider. Say yes. Yesus menyediakan semua yang saudara butuhkan. Katakan amin. Tapi bukan itu. Yesus memenuhi semua harapan saudara dan saya. Jadi kita bertanya kenapa harus Petrus sih? Siapa nggak tahu Petrus? Halah. Omong tok. Kan kita sudah tahu Petrus, apa yang ibu akan lakukan dengan seorang karyawan yang 3 kali mengkhianati ibu? Ibu lakukan apa? Apakah ibu akan taruh dia di posisi kasir dan mengurus harta benda ibu? Ini pria sudah 3 kali berkhianat. Jadi saya berpikir, kenapa harus Petrus? Yohanes menulis catatan ini. Kira-kira Yohanes mikir enggak? Kok Petrus ya? Kok orang aku ya? Can you imagine? Saya pikir ya, kayak normal kalau Yohanes bilang, kok ya Petrus ya opera keliru. Peng telu mengkhianati. Jadi kita belajar apa? Dari Petrus, masa lalu yang buruk tidak bisa membatalkan kasih Yesus kepada kita. Kejatuhan, kegagalan kita nggak bisa mengubah kasih Allah kepada kita. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ini tentang orang Israel. Sudah jatuh bangun, lebih sering menyembah berhala daripada menyembah Allah. Iya, dalam sejarah mereka. Menyembah Allah sebentar, kemudian mangkir menyembah berhala. Jadi lebih sering jatuhnya dari bangunnya. Lebih sering menyembah berhala daripada menyembah Allah. Lalu Yeremia menulis firman Tuhan ini. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Masih sayang. Terlanjur cinta mati, sudah nggak bisa berhenti, tidak ada rem, tidak ada kekang, tidak ada kendali, tidak tahu cara yang lain kecuali mencintai saudara dan saya dengan kasih yang kekal. Lebih dari yang kurasa. Yang penting dia kembali. Bedanya Petrus dengan Yudas itu apa sih? Jan podo-podo menyangkal toh.
Petrus nggak dapat duit, tapi Yudas dapat duit. Tapi sebetulnya saudara, saya tanya, Yudas bertobat enggak? Sebetulnya dia bertobat, dia menyesal, betul? Lalu dia pergi kepada imam-imam, dia bilangin, aku bersalah, ini enggak benar, tak balik ke duitnya. Dia bertobat, tapi dia tidak kembali ke Yesus. Setelah dia melemparkan uang itu dalam bait Allah, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ untuk apa? Menggantung diri. Sebetulnya dia ada kesempatan untuk kembali ke Yesus seperti Petrus. Ada enggak? Ada. Tapi saudara lihatin, mundur tetap di pasal 21 yang minggu lalu. Maka murid ayat 7 dari pasal 21. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke danau. Step out from the boat. Dia keluar dari perahu. Dia datang kepada Yesus. Dia tahu enggak kalau dia pengecut? Tahu. Dia tahu enggak kalau dia pengkhianat? Tahu. Tapi dia enggak gantung diri. Dia kembali kepada Yesus. Sometimes kita merasa bersalah. Ada sometimes, amin. Kita ada rasa bersalah kepada Tuhan. Tapi saudara tahu, jangan gantung diri. Bilang sebelahnya, kamu jangan gantung diri ya. Saudara tahu gimana caranya menyelesaikan rasa bersalah? Back to Jesus. Back to His presence. Back and bow down. Datang dan kembali. Gampang menyelesaikan rasa bersalah. Balik aja ke Yesus. Semua selesai. Sudah bisa tidur nyenyak. Apa yang kita belajar dari Petrus? Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan jika kita bertobat. Jika kita kembali, gak ada dosa yang terlalu besar. Jadi kalau ada orang pergi ke neraka itu karena dia tidak mau bertobat dan kembali kepada Yesus. Bukan karena Yesus kejam. Balik aja, balik aja, balik aja. Jika kita belajar dari Petrus, jika Tuhan memulihkan seseorang, ia juga melupakan masa lalunya. Jika Tuhan memulihkan kita, saudara tahu, sebagai Petrus, bisa enggak dia mengulangi kesalahan yang sama? Bisa dong, bisa. Berapa lama kita sembuh dari satu kebiasaan yang salah? Berapa lama dibutuhkan? Ada yang kita bisa segera hilang, tapi ada yang perlu proses. Leres no pembuatan? Enggak ya? Ada yang membutuhkan waktu mengenai tabiat karakter. Mungkinkah dia mengulang hal yang sama? Mungkin saja. Wong dia manusia, podom be aku. Sama. Tapi saudara lihatin, saya sangat diberkati dengan bagian ini. Tuhan tidak melihat apa yang bisa dia lakukan, tapi Tuhan melihat apa yang Tuhan sanggup lakukan melalui hidupnya. Kalau lihat Petrus kayaknya gak ada harapan deh. Tapi Tuhan gak lihat bahwa mungkin Tuhan lihat sesuatu yang Tuhan sanggup lakukan di dalam dan melalui dia. Kalau saudara melihat, saudara gak bisa apa-apa, gak apa-apa saudara. Tapi saya ingin memberitahu saudara satu hal. Di dalam diri kita ada satu sumber yang tidak terbatas.
Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 7 tentang air hidup. Kalau kamu percaya, dari dalam dirimu akan mengalir aliran, 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 aliran. Jadi kalau engkau selalu merasa, aku gak mungkin, gak apa-apa. Tapi kau sudah percaya, bukan apa yang bisa engkau lakukan, tapi apa yang Allah mampu lakukan di dalam dan melalui hidupmu. Sehingga engkau mengalir dengan mujizat, mengalir dengan kesembuhan, pemulihan, kebaikan, kasih. Sampai engkau mirip Yesus. Kalau kita mirip Yesus, banyak orang akan datang kepada Yesus. Artinya kita meninggikan Yesus.